Oke teman-teman, hari ini aku akan sharing tentang menjaga perkataan nih teman-teman. Wow, menjaga perkataan seperti apa ya? Apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita khususnya di tahun 2023 ini. Kalau kemarin kita udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hambanya Kak Vera ya, masa aku lupa namanya, yang kemarin bilang bahwa kita harus kuat bersama, kita harus terus bawa dalam doa, dan terus kita harus bangkit bersama bersama ya teman-temannya. Maka aku bilang menjaga perkataan khususnya di tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang, the year to rise up, be victorious teman-teman ya. Nah, apa sih kira-kira yang kita mau dengar nih sharing hari teman-teman? Boleh next slide-nya. Nah, satu, kita akan membaca ayat teman-teman dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Nah, teman-teman, ini maksudnya apa sih ayat ini teman-teman ya? Bahwa kita tahu teman-teman, kita itu hidup di dunia yang memang banyak orang tuh yang gampang tersinggung teman-temannya. Makanya aku bawa tema ini, kenapa kita mesti hati-hati teman-teman dalam perkataan bibir kita. Karena tanpa kita sadar teman-teman, kita tuh melukai hati orang-orang terdekat kita teman-teman. Ya, makanya kenapa di firman Tuhan dibilang siapa yang mau mencintai hidup ya dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya, menjaga mulutnya terhadap hal-hal yang jahat teman-teman ya, terhadap bibir, terhadap ucapan-ucapan yang menipu ya teman-temannya. Kalau kita beringat teman-temannya bahwa mulut itu memang kita bisa gunakan dengan baik, dengan tidak teman-temannya. Kenapa aku bilang gitu? Karena ya tanpa kita sadar dari awal, kadang tuh kita tuh ini nggak sadar bahwa kita melukai hati orang-orang, hati teman-teman, sahabat kita, ya. Maka teman-teman, kita harus hati-hati banget, hati-hati dalam menjaga perkataan mulut kita ini, karena ucapan kita bisa mendatangkan dua hal. Yang pertama apa teman-teman? Berkat. Berkat artinya apa? Mendatangkan perkataan-perkataan yang membangun ya. Nah, di saat berikutnya bilang tongue has power ya, berarti salah ya. Tongue has power not bounds but can break people's hearts ya. Maksudnya apa teman-teman? Lidah itu tidak bertulang teman-teman, benar bukan? Betul apa betul ya? Lidah tidak bertulang tapi sanggup mematahkan hati orang. Ini teman-teman yang tadi aku bilang ya, bahwa kita harus hati-hati dalam perkataan kita teman-temannya. Perkataan kita bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan kutuk, bisa mendatangkan hal-hal yang kurang baik bagi orang-orang yang mendengarkan teman-teman. Kadang tuh kalau kita memposisikan orang-orang yang udah kita kita apa ya, kita kata-katain, yang mungkin kita ejek-ejek nih, baru kita mikir tuh kayak, aduh, hari apa ya yang gua katakan ke temen gua ya, apa tadi kata apa yang aku perkatakan kepada dia ya, apakah kata-kata yang membangun, apa kata-kata yang kurang membangun teman-teman. Lidah tidak bertulang tapi sanggup mematahkan hati orang. Hati-hati teman-teman dalam berkata-kata, hati-hati, sangat bahaya teman-teman ya. Kalau kita nggak menjaga perkataan kita, sangat bahaya banget teman-teman, sangat bahaya, bisa fatal buat kita teman-teman ya. Kita bukan menjadi berkat, tapi malah kita menjadi batu sandungan. Makanya oleh karena itu teman-teman, jangan sampai kita menjadi batu sandungan, amin. Kita mau menjadi berkat, amin teman-teman ya. Kalau kita mau menjadi berkat, makanya harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita salah dalam menggunakan mulut kita. Nah, boleh boleh deh apa next slide teman-teman. Nah, perlu kita sadari teman-teman, perlu kita sadari ya, bahwa perkataan kita ini sangat berkuasa. Berkuasa apa artinya teman-teman? Tadi aku bilang bahwa perkataan kita ini penuh hikmat, penuh pengurapan dari Tuhan teman-teman. Makanya kita harus berhati-hati dalam menggunakan mulut kita teman-teman. Kalau kita nggak berhati-hati, celaka kita teman-teman ya. Bahkan dari perkataan kita ini menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai prajurit-prajurit Yesus, kita mesti hati-hati teman-teman, berhati-hati dalam memakai mulut kita ya.
Amin teman-teman. Mulut kita ini penuh kuasa dari Tuhan, penuh kuasa otoritas pada surga. Maka teman-teman, kita perlu hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, celakalah kita teman-teman ya. Kalau kita udah menjadi batu sandungan teman-teman, itu akan sangat susah untuk diperbaiki. Oleh karena itu teman-teman, percayalah, memang sangat berhati-hati ya teman-teman dalam menggunakan mulut kita teman-teman ya. Oke, haleluya. Boleh di next slide-nya Kak Sata? Nah, perkataan kita ini bisa membangkitkan dan melemahkan hati orang ya. Kadang teman-teman kalau kita melihat ya, kadang kita kalau berbicara, kita tuh nggak melihat apa yang menjadi konsekuensi atau akibatnya teman-teman. Kadang kita langsung asalnya plus ngomong toh gitu kan, kayak oh aku mengatakan teman aku sendiri, kita nggak memikirkan apa efek akibatnya ke kita teman-teman. Kita nggak memikirkan kadang-kadang setelah kita berkata-kata baru kita menyadari, oh iya tadi aku ngomong apa ya, oh iya kok aku baru nyesel ya aku ngomong gitu tadi ke teman aku ya, ada kata-kata kasar ya teman-teman. Itu udah terlambat teman-teman ya. Maka hati-hati, perkataan ini bisa membangkitkan dan melemahkan hati orang-orang, hati teman-teman kita ya. Maka teman-teman, kalau kita mau berbicara ya, kalau kita mau ngomong ya, harus ingat konsekuensinya apa teman-teman. Apakah berkat, apakah bukan berkat ya. Ada tiga hal yang harus kita lakukan. Boleh di next slide Kak. Tiga hal apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menjaga perkataan kita ini. Yang pertama, berdoa. Berdoa teman-teman, apakah benar kata-kata yang kita keluarkan berasal dari Tuhan atau bukan. Kalau bukan dari Tuhan, jangan kita keluarkan. Kalau benar-benar berasal dari Tuhan, baru kita ucapkan teman-teman. Yang kedua, berpikir. Berpikir sebelum berkata-kata. You must think what you want to say in your mouth, in your tongue. Ya, mesti dipikirkan apa akibat dari kata-kata yang keluar ya dari mulut kita ini teman-teman. Kita mesti pikirkan efek kedepannya akan seperti apa. Apakah kata-kata yang baik, apa kata-kata yang tidak baik ya. Berpikir dulu sebelum berkata-kata, bukan setelah berkata-kata baru dipikir. Jangan terbalik ya teman-temannya, jangan salah ya, jangan terbalik. Kadang orang-orang ini masih suka terbalik di nomor 2 nih teman-teman ya. Berpikir dulu, berpikir lagi, bener gak sih apa yang akan aku bilang ini ya. Bukan udah ngomong baru dipikir teman-teman ya. Kalau kita udah berkata-kata sia-sia baru dipikir, itu namanya apa? Penyesalan di akhir. Memang penyesalan di akhir selalu datang selalu datang di akhir, terlambat teman-teman ya. Jangan sampai menyesal di akhir teman-teman ya. Kalau di awal namanya apa? Pendaftaran, betul nggak teman-teman? Kalau di awal namanya apa? Pendaftaran, betul nggak ya. Maka teman-teman jangan sampai menyesal di akhir teman-temannya. Yang ketiga tadi aku bilang, perkataan kita ini memiliki kuasa otoritas pada surga untuk membangkitkan dan bukan untuk menjatuhkan teman-temannya. So teman-teman, yuk aku mengajak kita semua jaga hatimu, jaga mulut kita teman-teman. Jaga mulut kita. Sebelum kita ngomong, sebelum kita berbicara, kita pikirkan dulu apa efek kedepannya. Apakah baik atau tidak. Kalau tidak baik, nggak usah diomongin. Tapi kalau baik, boleh kita omongin teman-teman ya. Kalau kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang memotivasi, boleh teman-teman. Oleh karena itu, yuk di tahun 2023 nih, tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Yuk teman-teman, kita jaga mulut kita. Kalau kita mau membangkitkan teman-teman kita juga, kita yang mesti membangkitkan mereka dengan kata-kata yang penuh hikmat dari Tuhan ya. Jadi bagaimana cara teman-teman supaya kita bisa menjaga perkataan kita ini? Yang pertama, berdoa ya. Berdoa apakah ini benar-benar berasal dari Tuhan atau bukan. Yang kedua, berpikir sebelum berkata-kata. Jangan berkata-kata baru dipikir. Jangan terbalik ya teman-temannya, jangan terbalik ya. Dipikir dulu
baru berkata-kata. Jangan udah berkata-kata baru dipikir. Salah teman-teman ya, kurang tepat. Jangan dibalik ya. Yang ketiga, perkataan kita ini memiliki kuasa, otoritas dari Tuhan untuk membangkitkan dan bukan untuk menjatuhkan. Ya, slide terakhir teman-teman. Ini kata-kata yang, ini firman Tuhan yang sangat menegur kita. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Garising kata-kata kata sia-sia dan dipertanggungjawabkannya teman-teman. Ini bukan aku yang bilang, ini firman Tuhan yang bilang teman-teman. Tetapi aku berkata, aku siapa? Tuhan Yesus berkata pada kita semua, hai teman-teman di youth under district community, aku berkata kepada kalian semua, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, setiap kata-kata yang diucapkan kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, teman-teman. Ya, pada hari penghakiman. So teman-teman, jangan sampai kita salah menggunakan kata-kata kita, ya. Kalau kita udah berkata sia-sia baru dipikir, itu namanya penyesalan di akhir teman-teman. Memang Tuhan akan mengampuni kita, benar, tapi jangan sampai kita mengulangi hal yang sama terus teman-teman. Mau sampai kapan gitu? Kayak kita ngomongkan kata kasar, minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama teman-teman kita, sahabat kita, besok diulangin lagi, besok diulangin lagi, ya. Jadi percuma teman-teman. Maka aku bilang, setiap kata-kata yang dipertanggungjawabkan, setiap kata-kata yang diucapkan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman, teman-teman. Kita nggak tahu hari penghakiman akan tiba, kapan akan tiba waktunya. Oleh karena itu teman-teman, yuk, aku mengajak kita semua, boleh di slide terakhir Kak Sata. Oleh karena itu teman-teman, di tahun 2023 ini, tahun bangkit jadilah pemenang, the year to rise up be victorious. Kita harus berhati-hati dalam perkataan kita. Dan sebelum kita berbicara ini, berdoa dan berpikir apa konsekuensi atau akibat atau hukuman yang akan kita terima ke depannya. Dan perkataan kita apakah sia-sia atau kata-kata yang membangun dan menginspirasi. Semua keputusan ada di tangan teman-teman. Mau menggunakan kata-kata yang baik atau kata-kata yang kurang baik, semua teman-teman akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman nanti. Saat akhir Kak Satan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ora bataka ya raba shikana raba raba ya raba. Kura bataka ya raba shikana raba 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 raba. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau sudah berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Bagaimana kami harus menjaga perkataan kami, lidah kami Tuhan. Kami harus berdoa terlebih dahulu. Kami harus berhikmat. Kami harus berpikir sebelum kami berkata-kata Tuhan. Apakah kata-kata yang kami keluarkan adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menginspirasi banyak orang ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami hikmat pengurapan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tolong kami Bapak, mampukan kami di tahun 2023 ini, di tahun bangkit jadilah pemenang. Kalau kami mau menjadi pemenang-pemenang umat Tuhan yang luar biasa, oleh karena itu Bapak, kami mau memulai dari diri kami dulu, untuk kami berkata-kata hal yang baik dan bukan berkata-kata hal yang tidak baik Bapak. Tolong setiap kami ya Bapak, urapi kami semua, berikan kami hikmat pengurapan-Mu bagi setiap kami saat itu turun memenuhi bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus yang terus melanjutkan beracara bagi mereka, berbicara bagi setiap mereka Tuhan secara spesifik dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya apa yang mereka tangkap Tuhan dapat mereka lakukan Tuhan di tahun 2023 ini. Hamba-Mu sangat kebenaran firman-Mu Bapak, hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus
belum selesai. Terus Tuhan beracara bagi anak-anakmu, teman-teman di Youth Under 360 Community. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami hidup, sumber untuk kami bangkit, jadi pemenang. The year to rise up, be victorious. Haleluya, haleluya, amin.